Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wal taqat 'ala ta'atik wa ta'ahadat 'ala da'watik wa tawahhadat 'ala nusrati syari'atik fawathiqillahumma rabitataha wa adim waddaha wahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادتك في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ أيد نخبة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang sama-sama yang perlu kami hormati dan muliakan segenap pengurus masjid Miftahul Jannah. Masya Allah, megah sekali nggih. Beli masjid pelungguh sami ini megah endah nggih. Mudah-mudahan semegah angan ate tiang pelungguh sami sebagai jamaah untuk mengisi terus mentakmirkan masjid kita ini nggih. Dan yang tiang hormati dan muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat, guru-guru, ya para asatidz wa ustazat, ibu-ibu tiang indah nggih, yang luar biasa semangatnya Masya Allah menghadiri majelis ilmu di masjid yang tercinta ini, yang mudah-mudahan yang seluruhnya tiang pelungguh sami semuanya diberikan kesehatan, keafiatan, diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempermudah setiap langkah gerak yang pelungguh sami untuk melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan, kemaslahatan di dunia ini, yang juga mudah-mudahan semuanya yang pelungguh sami niatkan dan motivasikan menjadi amal ibadah dan amal jariah yang pelungguh sami. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak ibu kakak adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ajak pelungguh sami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sasampun ican yang pelungguh sami kesehatan, keafiatan, dait kesempatan di tempat yang mulia dan berkah ini nggih, itu merupakan bagian dari cara tiang pelungguh sami mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala serta mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena sampun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermanik, "Idza an'ama Allahu 'ala 'abdin ahabba an tura 'alaihi." Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan tiang pelungguh sami nikmat, nggih, ahabballah an tura alaihi, ahabba an tura alaihi. Allah Subhanahu wa taala sangat senang seriuk tiang pelungguh sami,
sangat suka, gembira, bahkan ridha kepada karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada tiang pulunggu sami. Apabila tiang pulunggu sami ketika diberikan karunia nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakannya nggih untuk mengabdikan diri, membaktikan diri, membudakkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga nikmat sihah dan kesempatan ini gandengannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat dan kesempatan ini gandengannya adalah taqarrub ila Allah taala azza wa jalla, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian nikmat sehat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada tiang pulunggu sami nggih kita lalaikan dan kita entengkan, kita remehkan, kita jauhkan diri kita kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala nggih. Padahal paice nikmat Allah nika semata-mata adalah motivasinya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga Allah Subhanahu wa taala den kican nggih, den kayun tipak tiang pulunggu sami ya, den kayun ya ciptaan tiang pulunggu sami endah. Kalau kemudian setelah tiang pulunggu sami tercipta kemudian dimotivasikan untuk menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak menyembah Allah, tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga kata ulama menafsirkan dari mafhumul mukhalafah daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nggih. Mafhum mukhalafah leman ayat nika jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala den kayun ciptaan tiang pulunggu sami di bawah dunia nika. Kalau kemudian tiang pulunggu sami setelah tercipta tidak mengakui sang maha pencipta Allah Subhanahu wa taala, setelah tercipta, setelah pulunggu sami wujud di muka bumi ini, pulunggu sami tidak mengakui akan penciptaan, akan sang maha pencipta Allah Subhanahu wa taala nggih. Yang sehingga juga kata ulama bahwa orang yang Allah ciptakan di muka bumi ini, dia berada mendapatkan nikmat di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan bahkan karunia yang begitu besar di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian orang tersebut tidak mengakidahi, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah kata ulama itu adalah mayit yang berjalan nggih. Mayit lampak di dunia ni ke, mungkin jutaan miliaran manusia den sembah Allah Subhanahu wa taala. Kelapuk ni kan dia nara artin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada artinya semuanya ini nggih, tidak ada artinya. Kenapa? Karena mereka tidak mengakui yang menciptakannya, yang menjadikannya, yang memberikan dia karunia besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan dia berbagai macam kenikmatan, kemewahan-kemewahan dunia, Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak mengimani sang maha pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga dia seperti mayit sak lampak lek dunia ni ke, dia nara artin, dia nara kenen marantan bangke waneh nggih, marantan bangke sak lampak nggih, yang sehingga wajib atau rukun nggih, rukun kehidupan yang pulunggu sami begitu tercipta di muka bumi ini, maka wajib bahkan rukun yang pulunggu sami mengimani sang maha pencipta Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wal hadirat jamaah majelis ilmu, majelis ta'lim masjid
miftahul jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang pelunggu sami dikekalkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Mudah-mudahan yang pelunggu sami membawa iman ini, nggih, jangan sampai yang pelunggu sami meninggal dunia terlepas daripada iman yang pelunggu sami. Beriman kepada Allah merupakan rukun kehidupan yang pelunggu sami. Yang sehingga juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua perkara, nggih, ada dua perkara yang tidak ada melampaui keutamaan dan kemuliaannya. Dua perkara ni ke? Tidak ada yang mampu melampaui keutamaan dan kemuliaannya. Apa itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wan naf'u lil muslimin, berusaha tiang pelunggu sami jari dengan sak bermanfaat, tipak sematon jari, nggih, tipak sematon jari, timpak batur-batur, nggih, saudara-saudari kita sesama muslim bil khusus. Dendek girang saling gedekang, dendek girang saling telon ateang. Bil khusus di antara para tetangga-tetangga ni nggih. Julun balik, julun muri kiri kanan balik. Det kanggo saling gedekang, det kanggo saling telon ateang, det kanggo saling meri-meriang dah. Tiang pelunggu sami harus mampu menjaga hubungan baik dengan para tetangga-tetangga tiang pelunggu sami. Sehingga tetangga ni ke lebih dekat daripada semeton tiang pelunggu sami bahkan. Nggih? Bahkan hubungan sedarah tiang pelunggu sami jauh atau balin. Kakak atau arik jauh atau balin. Sementara tetangga ni kan dia ada hubungan darah. Lagu bilang jelo tiang pelunggu sami berdaitkan je tetangga ni ke. Sugul tamu balik berdait kerja tetangga. Mu iya kira-kira kerja bermasalah ni ke tetangga ni ke sabilang jero berdait kerja ni ke. Ya Allah, berembe idap sama ni ke nggih. Dia mai idap jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki hubungan bertetangga kita. Nggih, bertetangga kita. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belo pembahasan masalah tetangga doang ni ke. Nggih? Masalah tetangga. Subhanallah. Mutwah bermasalah kan dia tetangga je. Dia semel saling mah-maeh, nggih. Dia semel saling lilak. Saling temudi dah. Terus kalau irap ni ke jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum tiang pelunggu sami memperbaiki hubungan tetangga yang jauh, maka perbaiki dulu tetangga yang dekat. Nejak lamun tetangga satu tahun jak ketahun tu wah jemaatin kelapuk barang mun serah timpat tetangga satu menjaga tahun. Tetangga dia juru balik je aneh. Cemus-cemus atau tersenyum saja mahal luar biasa. Bahkan camut-camut doang. Ya Allah, nggih. Subhanallah. Padahal yang pelunggu sami terikat dengan iman kepada Allah, akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jangan sampai kita merusak hubungan kita bertetangga. Hubungan kita sesama akidah juga, seiman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sehingga juga kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullah menafsirkan firman Allah sesampun yang pelunggu sami hafal surah Al-Asr wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nggih, wal 'asr demi masa demi waktu yang tiang pelunggu sami dilingkupi oleh waktu nikah. Tidak ada satu makhluk yang keluar dari waktu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiang pelunggu sami berada dalam ruang waktu yang Allah tentukan kadarnya, takdirnya. Nggih.
Sekalipun Tiang Pulung Gosami di bawah alam sadar beratan tenduk, tetap Tiang Pulung Gosami itu di ruang waktu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pantas kalau misalnya bersumpah atas nama waktu, karena Tiang Pulung Gosami tidak bisa terlepas daripada waktu yang Allah takdirkan bagi kita semua. Wal asri, dan setiap yang Allah bersumpah dengannya pasti perkara besar. Pasti perkara yang besar. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia yang di dalam waktu itu 24 jam dalam sehari, di dalam waktu itu khusrin, yang Pulung Gosami berada dalam kerugian. Lalu kemudian ulama menafsirkan makna khusrin adalah, Nabi maknanya dalam tafsir jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-khusr maknanya tidak hanya sekedar rugi, tetapi maknanya adalah tadkhulun narul mu'abbadah, tama neraka selama-lamanya. Itu makna kerugian. Den marantan Tiang Pulung Gosami sak pedagang lepekan, terus kemudian harga jual, harga jual barang anjlok daripada harga beli Tiang Pulung Gosami. Misalnya Tiang Pulung Gosami beli barang ni ke seharga 10.000, lalu kemudian karena barang banyak, Tiang Pulung Gosami menjual harga barang ni ke 5.000, rugi Tiang Pulung Gosami. Tetapi kerugian yang seperti ini bisa diperbaiki. Dia nara imbas dosa pahala, dia nara imbas neraka lah. Lagu makna rugi dalam Al-Quran adalah masuk neraka selama-lamanya, ya Allah. Wal'iyadhu billahi thumma al'iyadhu billah. Innal insana lafi khusrin, kelapuk manusia ni ke lebawun dunia ni ke, kelapuk rugi kata Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzi, kecuali dengan sandi rugi no adalah illal ladzina amanu, yang pertama dengan sabar iman. Ada pesan akidah. Ada pesan akidah dalam ayat ini, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh makhluk yang diciptakan, bil khusus manusia yang punya akal, untuk berserah diri kepada Sang Maha Pencipta, untuk mengakui Allah sebagai Tuhan. Dan setelah itu kemudian illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, konsekuensi dari beriman, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wa 'amilus shalihat, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nika mami tiang terutama salinsir-linsir umur 60-70 tahun nika, terutama nika terutama sila Tiang Pulung Gosami sampun umur 60-70 tahun nika sila sering-sering lek masjid, sering-sering lek masjid, sering-sering endah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dendek sampai Tiang Pulung Gosami lupa, bahkan sejam pun jangan lupa. Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Fadhkurullaha, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, katsiran, sebanyak-banyaknya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita persentasekan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah nika bisa dikatakan 100%. Dalam 24 jam nika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena janji Allah Subhanahu wa taala kepada Tiang Pulung Gosami yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah la'allakum tuflihun. Pasti Tiang Pulung Gosami beruntung. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun.
Tidak hanya kemudian di dunia yang menunggu sami mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan, kesuksesan hidup di bawah dunia ni ke, sampai dengan teparan sukses jamaah sekalian. Dengan sabedue kepeng luwe sukses. Firaun nu sukses nu. Korun penok kepeng sukses ni Korun. Sampai teparan dengan sukses sabedue jabatan. Firaun berde jabatan sukses. Ibu-ibu, Firaun sukses. Firaun ni ke tinggi jabatan, bahkan juga sampai dia mengatakan saya Tuhan. Sukses ni ke? Tidak sukses. Kalau ukuran sukses adalah harta benda, Korun itu punya harta benda. Kalau ukuran sukses adalah jabatan, Firaun punya jabatan, Namrud punya jabatan. Okay? Saya adalah Trump budaya jabatan. Kalau ukuran sukses adalah kecantikan, kegantengan, okay? Saya ukuran kegantengan ni ke Dihyah al-Kalbi fi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ganteng manusia. Okay? Atau siapa juga yang ganteng-ganteng makin kan loe. Artis-artis Korea itu kan ganteng-ganteng. Sukses ni kata dek. Lamun ukuran sukses adalah wajah yang ganteng, sang loe niki berdiri napiaran praktik-praktik operasi plastik. Loe niki karena memang ukuran sukses adalah kegantengan, kecantikan. Nggih. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang maha proporsional kata orang nggih, yang maha proporsional, yang maha seadil-adilnya menempatkan standar kesuksesan itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Nggih. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ukuran sukses. Terlepas lekan materi dunia, jari pejabat, korupsi, jadi pejabat lagu korupsi dan sukses nih kan. Sampun yang nyampeang kepada seluruh lurah sekecamatan Selong, nggih, Pak Camat juga hadir yang sampaikan juga itu bahwa dia man sukses Pak Camat nih sebelum dia berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dan juga sampun yang nyampeang li Dharma Wanita li Kementerian Agama, nggih, li Kemenak, li ibu-ibu Dharma Wanita yang sampaikan kepada ibu-ibu pejabat nih yang sampaikan juga bahwa ukuran suksesnya adalah bagaimana kemudian bisa menekan dekadensi, kesenjangan, ketimpangan sosial nih. Jangan kemudian menganggap diri pejabat kemudian anti kepada rakyat kecil. Jangan, tidak boleh. Jangan kemudian merasa diri punya jabatan lalu gengsi ke masyarakat kecil, turun ke masyarakat kecil. Bahkan bersalam doang, unima misal nih ke, oh den sukses pejabat nih ke, den sukses. Ampura jangan sampai yang marak nih ke, nggih. Jadi ukuran sukses adalah mereka yang paling bertakwa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari jabatan, terlepas dari kekayaan, terlepas dari materi-materi dunia, sekalipun miskin secara ukuran harta benda, lagu dia paling rajin, alim, saleh, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ia dengan sukses nih ke jamaah sekalian. Sekalipun dia pejabat, sekalipun misal nampur tukang-tukang sampah nih ke misal nih ke, nggih. Bukan kita kemudian mengatakan pekerjaan yang tidak baik, pekerjaan yang kasar, bukan, tidak. Semua pekerjaan baik, semua pekerjaan yang halal baik. Yang penting jangan sampai merugikan orang lain.
Pekerjaan yang merugikan orang lain itu bermasalah. Nggih. Semua pekerjaan yang halal itu baik. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, nggih. Yang penting halal itu baik. Dan motivasinya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan konsekuensi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beramal saleh, beramal saleh. Setelah kemudian Allah meminta tiang kulunggu sami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya adalah al-khudu wal inqiyad, tunduk patuh terhadap yang kita imani, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rajin-rajin sembahyang, aqimus shalah, firman Allah. Kira-kira sampun kulunggum sami tinggalang sembahyang. Mudahan den wangi. Mudahan. Jangan pernah meninggalkan salat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kesibukan yang kulunggum sami, salat tetap nomor 1. Jangan pernah meninggalkan salat. Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah meramalkan juga, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila shalihan. Al-ayah. Akan muncul satu generasi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampun. Akan muncul satu generasi khalfun adha'us shalah, satu generasi yang adha'us shalah, menunda-nunda kewajiban sembahyang. Muncul generasi sak girang ringan-ringan yang sembahyang, muncul generasi sak sepele-sepele yang sembahyang. Ampura tiang sampean, suara loudspeaker masjid nika terdengar lagu ampura sadun main di samping masjid, main dum ampura tiang sampean marak nika. Sadun main dum di samping masjid embe nika wallahu taala alam. Nggih. Sadun main catur padahal ngebang mun sudah didengar azan. Nggih. Lamun dek milih sembahyang berjamaah di masjid, paling tidak berhenti main dulu, menghormati dengan sangat ngebang. Mun dek milih tak di masjid sembahyang berjamaah, paling tidak berhenti main dulu, paling tidak, supaya jangan sampai kita dianggap orang muslim yang sekuler dan hargai hormati agama. Nggih. Dan hargai hormati agama nika. Saya nikah dengan muslim, dengan mukmin sendiri. Dengan ngebang masih doang main bal sampai maghrib. Ampun yang sampai yang marah nikah gitu. Saking nikmatnya memang. Sehingga kemudian lupakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, berhenti sejenak mendengarkan azan. Karena juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala mithla maqalatih wa syahida mithla syahadatih dakhala jannah." Murah Allah Subhanahu wa taala nika jamaah sekalian, gampang surga nika. Murah surga nika. Begitu ada azan, man qala mithla maqalatih, yang pelunggu sami ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang pelunggu sami juga mithla maqalatih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa sulit marah nikah ke? Ndak sulit. Wa syahida mithla syahadatih, dan bersyahadat marak muadzin sak bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Yang pelunggu sami anda yang mendengarkan azan, asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas salah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. Nikah nggih
dakhalal jannah. Bahasa di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk surga. Masya Allah, tabarakallah, murah Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan hambanya ke dalam surga selama hamba itu mati, okay, melaksanakan hal-hal yang remeh, hal-hal yang sepele ini kan. Man qala la ilaha illallah mukhlishan lahul jannah qalu wama ikhlasuha ya Rasulullah qala antahjuzakum an kulli ma harramallahu alaikum atau kama qala alaihi salatu wassalam. Saya baca la ilaha illallah mukhlishan dengan ikhlas hati pikiran tiang pulung sami dakhalal jannah tamu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Qalu wa ma ikhlasuha ya Rasulullah berkaitan dengan ikhlas baca tahlil la ilaha illallah ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi memberikan standar keikhlasan di situ adalah qala antahjuzakum an kulli ma harramallahu alaikum. Kalau sekiranya tahlil tiang pulung sami la ilaha illallah nika bisa menghalangi anggota badan tiang pulung sami melakukan hal-hal yang haram, berarti tiang pulung sami sudah ikhlas membaca tahlil la ilaha illallah. Nah, marak nika nggih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lagu sampun tiang sampai yang dikubur. Ketika tiang pulung sami membaca tahlil la ilaha illallah, leman kiri, nggih, leman kiri ke kanan, la ilaha illallah, sambil juga telunjuk. La ilaha illallah marak nikah. Telunjuk nikah nggih. Apa fungsi telunjuk nikah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika nanti yang pulung sami akan meninggal dunia yang disebut dengan sakaratul maut, yang dimana sakaratul maut nikah mulut tertutup dan terkunci, sang mungkin insya Allah telunjuk nikah membantu. Ada yang mentalkin yang belum sami di telinga kanan baca tahlil misalnya kalau mampu la ilaha illallah. Terkunci mulut kita jamaah sekalian mengucapkan la ilaha illallah, maka paling tidak yang ini yang mengucapkan la ilaha illallah sebagai isyarat bahwa yang belum sami telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baca talqin dulu coba, baca la ilaha illallah dulu coba. Dit bau baca nikah mulut nikah dan bau. Lagu ternyata telunjuk yang belum sami sampun marak nikah. Saking terbiasanya ketika yang belum sami setiap membaca tahlil yang belum sami bertelunjuk seperti ini. Yang sehingga perantara telunjuk seperti ini insya Allah bisa memberikan syafaat, bantuan, pertolongan yang menyelamatkan yang belum sami dari ujian dan musibah yang akan kita terima di alam barzakh itu. Nggih, insyaallah. Maka membaca tahlil la ilaha illallah akan mampu menyelamatkan jampulung sami mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, malah nikah nggih. Jadi pesan yang kedua adalah pesan ibadah kepada Allah setelah pesan akidah. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, pesan akidah, pesan ibadah yang kedua. Wa tawasau bil haqq, wa tawasau bil haqq, berwasiat dengan kebaikan dan kebenaran, pesan muamalah. Nggih, pesan muamalah, pesan hubungan kemanusiaan kita, pesan sosial kita dalam ayat ini supaya kemudian kita memperbaiki hubungan sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Petelang ate iri hati dalam hati ini jemaah sekalian. Petelang mun ini jak petelang sifat dengki, hasud, hasad dalam hati ini kerja. Nggih? Hilangkan dia. Arak doa is petelang. Nggih, subhanal malikil qudusil khallaqil fa'al. Sambil yang belum sami tepat bagian dada baca doa subhanal malikil qudusil khallaqil fa'al. Coba bareng-bareng adeng-adeng nggih. Subhanal malikil qudusil khallaqil fa'al. Terus iyasya
iyasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Insyaallah elang li atit yang belum sami sifat hasud, hasad, dengki. Dek demen, dek suka, lek batur. Nggih. Nah, jika saat terakhir adalah wa tawassaw bis sabr. Pesan napiaran. Pesan memperbaiki akhlak yang pelunggu sami, bersabar dan bersabar. Sampun nikah tur tiang nggih, kurang lebihnya jang mohon maaf, tentu banyak kurang yang tiang sampaikan kepada tiang pelunggu sami. Lagu mudah-mudahan harap manfaat dan barokahnya bagi kita semua nggih. Tunas ampura sinampura abang agung tiba tiang pelunggu sami. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.